Halo teman-teman, selamat datang di channel Roger Mong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang benar-benar menegangkan ya, karena ini adalah salah satu alur cerita film horor yang dimana judulnya itu adalah Komplai yang dirilis pada tahun 2020. Ini tuh terkait setan ya, setan tahun 2021 yang munculnya lewat handphone. Kira-kira bagaimana kesurannya? Yuk langsung saja kita mulai. Oliver adalah seorang anak dengan gangguan mental yang menyebabkan dia kesulitan berbicara dengan lancar. Malam itu ketika ayah dan ibunya masih tertidur pulas, ia terbangun karena mendengar suara handphonenya yang lowbat. Setelah mengecas HP, Oliver pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Tapi saat kembali di kamar, ia melihat keanehan pada handphonenya. Dia tiba-tiba aja menampilkan sebuah cerita menyeramkan tentang sesosok makhluk bernama Larry. Ketika Oliver sedang membaca cerita menyeramkan tersebut, mendadak semua lampu di kamar mati. Terlihat keanehan itu, ia pun panik lalu langsung menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan barang-barang di kamar tersebut. Tak lama kemudian ibunya yang bernama Sarah datang lalu menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena kekurangan fisik yang membuatnya sulit bicara, Oliver selama ini selalu menggunakan HP untuk membantu berkomunikasi. Di HP itu terdapat tombol-tombol dan kalau ditekan maka akan mengeluarkan suara kata-kata yang Oliver ingin sampaikan. Di situ ia menjelaskan pada ibunya bahwa ada sesuatu di rumah mereka. Sang ibu kemudian menenangkan Oliver dengan mengatakan mungkin ia hanya sedang bermimpi buruk. Pagi harinya, Sarah mencoba memberitahu Marty, yaitu suaminya, tentang kejadian yang anak mereka alami semalam. Tapi di situ, Marty malah menganggap hal tersebut biasa dialami oleh anak-anak seusianya. Tak lama kemudian, di tengah obrolan mereka, Oliver datang. Lalu sang ayah menghibur dengan sebuah laser pengukur jarak. Setelah bercanda dengan Marty, Oliver pun duduk bersama mereka. Di situ Oliver melihat barang-barang milik ayahnya yang telah dibungkus kardus. Oliver lalu bertanya, apakah mereka akan pindah lagi? Marty kemudian mencoba menenangkan Oliver dengan mengatakan kalau mereka tak akan kemana-mana. Padahal sebenarnya hubungan Marty dengan sang Ara sedang dalam proses perceraian. Setelah itu Oliver pun berangkat sekolah. Di kelas ketika gurunya sedang menerangkan pelajaran, Oliver yang duduk di bangku paling belakang terlihat sedang sibuk menggambar sosok makhluk menyeramkan tadi malam. Namun saat gurunya memberikan soal untuk Oliver dan Oliver pun menjawab menggunakan HP-nya, salah satu teman sekelas yang bernama Byron bertanya mengapa cuma Oliver saja yang diperbolehkan menggunakan handphone saat jam pelajaran, sedangkan yang lain tak boleh. Gurunya lalu menjelaskan hal itu karena Oliver menggunakan HP-nya untuk kebutuhan komunikasi, berbeda dengan Byron yang menggunakan HP-nya untuk bermain game. Sepulang sekolah, saat Oliver sedang menunggu ibunya, teman sekelasnya bernama Zad mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun saat sampai di sana, Oliver bingung karena tak melihat Zad dimanapun. Tak lama kemudian, Zad muncul bersama Byron dan temannya. Ternyata mereka sengaja memancing Oliver agar dapat membuli di sana. Beberapa waktu kemudian, Oliver pergi ke psikolog. Di situ, Sarah menceritakan kalau tadi ia menemukan Oliver berteriak-teriak sendirian di lapangan. Sarah juga bingung bagaimana bisa HP anaknya hilang jika ia hanya sendirian di sana. Mendengar itu, sekolah menyarankan Sarah untuk mencarikan Oliver seorang teman agar dia bisa lebih terbuka pada orang lain. Malam hari waktu Marty sedang bertugas sebagai penjaga parkir, mendadak bangku yang digunakan rusak. Tapi saat Marty memperbaiki bangku tersebut, ia tak sengaja melihat kardus yang berisi sebuah iPad. Lalu ketika iPad itu dinyalakan,
Setibanya di rumah, Marty memberikan iPad yang ia temukan pada Oliver. Setelah Oliver pergi, Sarah mencurahkan isi hatinya pada sang suami dengan mengatakan bahwa dia merasa iri saat melihat Marty bisa dekat dengan Oliver. Sementara dia walaupun sudah menghabiskan waktu lebih banyak dengan Oliver, tapi Oliver masih tetap saja tak mau dekat dengannya. Bahkan anak itu juga tak pernah mau menatap mata Sarah. Di sisi lain, di dalam kamar, Oliver terlihat begitu bahagia. HP yang hilang kini diganti dengan iPad. Namun ketika asik bermain, dia seperti mendengar ada suara aneh dari dalam lemari. Waktu Oliver tidur, Marty terlihat sedang membawa semua barang yang tadi pagi dilihat Oliver, lalu pergi ke tempat tinggalnya yang baru. Meskipun memutuskan untuk bercerai, namun mereka berdua tetap akan mengurus Oliver bersama-sama. Esok hari, waktu Oliver sedang sarapan, lagi-lagi dia mendengar suara aneh dari ruang makan. Karena penasaran, ia lalu mencoba mendekati. Beberapa hari kemudian, Sarah mencoba mengundang teman-teman kelas Oliver untuk menginap di rumah. Ternyata yang datang adalah Bayaran dan dua bocah yang waktu itu ngebully Oliver. Sarah mengundang Bayaran karena mengira dulu Oliver sempat berteman dekat dengannya. Sarah berharap kedekatan mereka bisa membantu Oliver belajar berkomunikasi dan membuatnya jadi lebih terbuka. Setelah itu, mereka berempat tidur bersama di ruang tamu. Namun Bayaran merasa terganggu dengan Oliver yang terus-menerus gelisah sambil melihat ke arah tempat dia menyembunyikan iPad-nya. Melihat perilaku Oliver tersebut, Bayaran sadar kalau Oliver pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, Bayaran berhasil menemukan iPad yang Oliver sembunyikan. Bayaran yang penasaran lalu mencoba melihat iPad tersebut. Di situ dia membaca sebuah cerita tentang sosok menyeramkan bernama Larry. Akibat kejadian tersebut, ketiga teman Oliver pun dijemput orang tua mereka. Sarah di situ hanya kebingungan dan tak bisa menjelaskan apa-apa. Hingga salah satu anak itu menjelaskan bahwa Oliver lah yang menyebabkan semua kejadian tadi. Waktu semua sudah pulang, Sarah lalu memarahi Oliver karena telah membuat kekacauan. Tetapi sebenarnya dia juga bingung bagaimana bisa anak kecil seperti Oliver melakukan kekacauan seperti itu. Keesokan harinya saat di sekolah, Oliver coba bisa dia memandangi bangku Bayaran yang tak masuk karena masih syok akibat kejadian semalam. Di sisi lain, Sarah yang sedang memperbaiki lampu rumah kaget melihat iPad milik Oliver menyala sendiri. Sarah lalu mematikan dan menaruh iPad-nya di meja. Namun ketika dia kembali memperbaiki lampu lagi, iPad itu mendadak pindah dengan sendirinya. Sarah pun sadar bahwa ada yang tak beres dengan anaknya. Ia langsung melihat dan membaca cerita di iPad tersebut, yaitu cerita tentang sosok bernama Larry.
Mengetahui nyawa Oliver terancam, Sarah panik dan segera pergi ke sekolah untuk membawa Oliver ke tempat aman. Setelah bertemu Oliver, mereka berdua pun langsung pergi. Tapi di tengah perjalanan ibunya, Byron menelpon. Di telepon tersebut, ibu Byron mengatakan kalau sejak kejadian menginap di rumah Oliver tadi malam, anaknya itu jadi tak mau tidur dan juga tak ingin bicara pada siapapun. Sesampainya mereka berdua di rumah Byron, mereka semua pun lalu membicarakan tentang masalah yang Byron alami. Di situ barulah Byron mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan bahwa itu semua adalah ulah Larry. Byron juga menjelaskan kalau Larry tak akan menyakiti Oliver karena Larry akan membawa Oliver ke dunianya untuk jadikan teman. Mendengar ucapan Byron tersebut, Sarah dan Oliver pun langsung pulang. Di rumah, mereka berdua segera mengemasi barang-barang mereka, lalu berencana pindah ke rumah Marty untuk sementara waktu, sampai kondisi rumah mereka dirasa aman. Namun ketika semua barang telah siap, dan mereka pun berangkat, Oliver seperti mendengar ada suara aneh dari kamar ibunya. Di rumah Marty, Sarah menceritakan semua kejadian saat dia memperbaiki lampu kemarin. Namun di situ Marty malah tak percaya dan mengatakan kalau omongan Sarah itu tak masuk akal. Sarah lalu meminta Oliver untuk ikut menceritakan juga apa yang dialami pada ayahnya. Tapi lebih lagi, Marty menganggap mereka berdua hanya kurang tidur. Akhirnya Marty memutuskan mengajak Oliver ikut menemaninya ke tempat kerja nanti malam agar Sarah bisa punya waktu untuk istirahat. Di tempat kerja, Oliver mendengar cerita bagaimana serunya pekerjaan sang ayah sebagai tugas parkir. Di momen itu, Oliver terlihat sangat bahagia karena bisa lebih dekat dengan ayahnya. Namun, saat Oliver mengambil boneka SpongeBob dari dalam tas, Martin melihat iPad yang ditemukan dulu. Martin kemudian mengambil dan menyalakan iPad. Melihat Oliver ketakutan, Martin pun mencoba meyakinkan semua baik-baik saja. Lalu membaca cerita tentang Larry di iPad tersebut dan lagi-lagi lampu ruangan mendadak mati. Ketika Marty sedang memperbaiki lampu, Oliver diam-diam keluar sambil membawa laser pengukur jarak milik ayahnya. Di tengah lahan parkir yang luas, Oliver memainkan laser tersebut, tapi di dalam ruangan petugas parkir, Oliver panik lalu membuka kamera iPad-nya untuk melihat keadaan sekitar, sedangkan Marty di situ terus mencoba menenangkan Oliver. Setibanya di rumah, Marty menceritakan kejadian tadi kepada Sarah. Di tengah obrolan mereka berdua, Oliver datang lalu menunjukkan sebuah gambar. Dari situ barulah mereka sadar kalau Larry ada di dunia yang berbeda. Karena mengira Larry muncul dari iPad yang mati temukan, mereka pun langsung menghancurkan iPad tersebut. Esok hari saat Oliver sedang duduk di halaman sekolah, Byron datang lalu mengajak Oliver berbaikan serta meminta maaf atas semua perbuatan Byron selama ini. Dan kini mereka berdua pun kembali berteman seperti dulu lagi. Malam harinya, waktu Marty sedang bertugas, dia merasa aneh ketika di HP-nya mendadak muncul cerita tentang Larry. Dan seketika itu juga semua lampu di sana mati.
Tak lama kemudian, Sarah mendapat kabar kalau sekarang Marty sedang berada di rumah sakit. Tapi waktu pihak rumah sakit ingin memberitahu kondisi Marty lebih detail, tiba-tiba suara telepon itu berubah. Ketika dia masuk ke dalam rumah, mendadak TV di situ menyala sendiri. Seakan-akan sedang menyampaikan suatu pesan. Pesan tersebut adalah Larry membutuhkan teman untuk bermain di dunianya. TV itu lalu menyampaikan lagi cerita tentang Larry. Jika ceritanya terbaca sampai kalian akhir, maka akan membuat sosok menyeramkan itu muncul ke dunia nyata dan akan membawa seseorang yang sebelumnya telah diincar. Sarah pun langsung berusaha mematikan TV untuk menghentikan cerita tersebut, namun tak bisa, hingga cerita itu akhirnya sampai ke halaman terakhir. Karena merasa bersalah, Sarah langsung meminta maaf. Dia tak bermaksud mengatakan kalimat menyakitkan tadi pada Oliver. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini Marty sedang tak sadarkan diri di rumah sakit. Sarah yakin apa yang menimpa Marty pasti ada ulah Larry. Di tengah situasi menegangkan itu, mendadak di luar rumah terdengar suara aneh. Ketika Oliver dan ibunya keluar, ternyata lampu jalan dan mobil seluruh cahaya satu demi satu mati. Saat mereka berdua sedang bersembunyi, Larry datang. Sesampainya di lapangan, mereka mengira kalau mereka telah berhasil kabur dari Larry karena di sana tak ada satupun benda elektronik. Namun, HP Oliver yang sebelumnya dibuang Byron ternyata ada di sana. Dan HP itulah Larry muncul. Beberapa waktu kemudian, Oliver ditemani sang ayah kembali ke psikolog untuk belajar bicara. Di momen itu, Marty menceritakan pada psikolog bahwa Sarah adalah sosok ibu yang hebat. Ia sangat berharap istrinya bisa ada di sini melihat Oliver yang kini sudah banyak kemajuan. Lalu malam hari saat sedang tidur, Oliver terbangun karena lampu di kamarnya kembali berkedip sendiri. Oliver yang penasaran pun mengikuti lampu demi lampu yang berkedip tersebut hingga mengantarkannya ke lantai bawah. Di sisi lain, Marty yang juga terbangun kemudian turun. Di sana, ia melihat Oliver sedang bermain dengan seseorang. Ketika dia buka kameranya, ternyata anaknya itu sedang bermain dengan ibu.
dan film pun berakhir. Ya, ujung filmnya membuat kita sedih ya, karena saat ibu harus berkorban untuk anaknya. Dan ya semoga aja sih untuk setan-setan seperti itu tidak ada di dunia ya. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.